Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Rio Rizaldi untuk perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Saham pilihan yang pertama datang dari pertambangan batubara, Adaro, lebih ke arah buy on break di supportnya pemirsa di 2440, resisten hingga 3230. ITMG juga direkomendasikan tapi lebih ke arah sell on strength ini dengan penguatan yang signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Supportnya di 25.750, resistennya hingga 29.900. Dari perbankan big cap, BBNI tampaknya lebih direkomendasikan tapi lebih ke arah swing trade di 8.900 hingga 9.300. Dan terakhir ada Astra International di tengah tekanan yang terjadi dan pembalikan arah hari ini. Tampaknya ASI lebih direkomendasikan buy on weakness 6450, resisten hingga 7.000, masih cukup lebar range yang akan dikejar untuk Astra International. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Rio, kita lanjutkan kembali Pak. 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan tampaknya beberapa saham datang dari pertambangan batubara ini. Adaro, Pak Rio, buy on break di level berapa Pak untuk Adaro? Buy on break-nya di level 2440 ya Pak ya. Hari ini sudah ditembus, jadi artinya sudah bisa memenuhi syarat untuk pembelian. Baik, di current price hari ini juga tidak masalah Pak Rio untuk ambil posisi? Tidak masalah. Jadi kita melihat biasanya beri range 3% dari breakout level, itu masih normal untuk melakukan pembelian pada hari ini. Oke, penutupan hari ini 2470, sementara resisten Anda di 3230. Masih cukup lebar Pak Rio. Ini target sampai kapan Pak? Targetnya kita bisa lihat dalam 1 bulanan itu bisa jadi target yang normal untuk mencapai 2770. Namun saya mau koreksi sedikit Pak, untuk support bukan 3230 tapi 2330. Kayaknya tadi saya ada typo dikit. Oke, 2330 sebagai support. Baik, Adaro 2330, resisten tadi di 3230. Buy on break artinya masih ada ruang penguatan untuk Adaro? Masih, jadi kita bisa lihat, para trader bisa melihat level 2700, 2770 itu sangat mungkin untuk dicapai selama story-nya masih intact mengenai penguatan harga komoditas. Baik, waspada profit taking tidak Pak? Saat ini belum, karena secara tren dia baru memulai pergerakan naiknya pada hari ini. Oke, untuk Adaro buy on break di 2330, resisten cukup lebar di 3230. Kita bergeser ke saham pilihan yang kedua, masih dari pertambangan batubara, ITMG yang sudah melesat dalam beberapa hari perdagangan terakhir dan posisinya lebih direkomendasikan sell on strength dalam hal ini 25750 hingga 29.900. Pertimbangan merekomendasikan sell on strength untuk ITMG. Ya, pertama karena ITMG sudah naik lebih dari 10% dalam waktu singkat, dalam waktu 3-4 hari terakhir, itu yang pertama. Kedua, kenaikan harga saham biasanya akan tertahan jika terdapat gap. Gap yang terbentuk di ITMG ini terbentuk ketika di tanggal 11 Mei 2023, Pak. Itu kisarannya adalah 29.450 hingga 29.900. Itulah kenapa kita menyebutkan level resisten itu ada di level 29.900. Pelaku pasar bisa pertimbangkan level tersebut untuk melakukan profit taking atas saham ITMG. Baik, untuk ITMG penutupan hari ini di 28.000 menguat di 4,58%. Penguatan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir didukung dari sisi volume tidak, Pak Rio? Atau posisinya masih belum masuk fase jenuh beli atau justru sebaliknya? Pada dasarnya volume terus meningkat. Jadi ini sinyal yang positif untuk ITMG melanjutkan kenaikannya. Tapi kembali lagi, gap biasanya akan menjadi resisten kuat, maka level 29.900 bisa dicermati sebagai level profit taking untuk yang sudah melakukan pembelian pada saham ITMG ini. Baik, kita bergeser ke saham pilihan yang ketiga datang dari perbankan big cap, BBNI. Hari ini ditutup melemah di 0,28% di 9.025. Tadi pun sempat kita ulas sebenarnya dengan membahas beberapa perbankan big cap yang lain. Tapi di sini dalam hal ini rekomendasi Anda lebih ke arah swing trade, Pak Rio. Pertimbangannya Pak? Mengingat harga saham BRI yang sedang naik, Mandiri sedang naik, dan BCA juga masih di atas, maka pilihan untuk BBN ini cukup menarik, tapi hanya untuk jangka menengah Pak. Jadi kita bisa melihat bahwa terdapat swing range pada BNI di level yang cukup nyaman untuk melakukan trading. Level support di 8.900, level resisten ada di 9.300, itu bisa menjadi referensi untuk perbankan big cap satu ini.
Baik, penutupan hari ini di 9.025. Sudah direkomendasikan ambil posisi, Pak Rio? Oke, karena tidak terlalu jauh dari 8.900. Baik, saham pilihan yang ketiga perbankan big cap untuk BBNI dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan terakhir, ada Astra International, rekomendasinya buy on weakness. Untuk Astra juga menarik, Pak Rio, tampaknya diskon yang diberikan sudah cukup besar karena Astra sudah mengalami koreksi yang cukup dalam di beberapa waktu terakhir. Sebelumnya sempat menyentuh di level 69, kemudian kemarin juga sempat koreksi ke level 6.400-an. Analisis Anda untuk Astra? Ya, secara teknikal, murni ini secara teknikal bahwa Astra memang pengelemahannya sudah cukup signifikan, dan kemarin per hari ini dia sudah mencapai area swing low, area support di level 6.425 hingga 6.450. Dan memang kita melihat ada beberapa sentimen-sentimen positif dari Astra, seperti salah satu contohnya penjualan mobil yang masih kuat, dan dia kan baru-baru ini mengakuisisi OLX Auto ya, informasi terakhir adalah seperti itu. Maka itu akan menjadi sebuah sentimen yang sangat positif, karena itu akan menjadi sebuah sinergi dan ekosistem otomotif yang sangat besar di Indonesia, dan pada akhirnya Astra bisa menguasai penjualan primer, penjualan mobil baru, hingga penjualan mobil bekas itu bisa jadi dalam sebuah ekosistem Astra yang sangat menarik. Dan secara teknikal sudah di area support, maka ini bisa dipertimbangkan untuk buy on weakness, di mana level resisten ada di level 7.000 untuk ASI, Pak David. Baik, penutupan hari ini masih di 6.550, Pak Rio. Resisten berapa yang harus ditembus oleh ASI untuk confirm melanjutkan penguatan di 7.000-an, Pak? Pada dasarnya saham ini sedang berada dalam level swing seperti pada di BBNI, jadi pada dasarnya tidak ada level-level resisten yang harus ditembus, karena memang resistennya ada di 7.000 itu sendiri, Pak David. Oke, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Adaro, ITMG, BBNI, dan juga Astra International. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Rio, kita jeda kembali, kita masih punya satu segmen lagi. Cukup banyak pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Kita sudah sampai di segmen terakhir, dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Rio, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas, Pak Rio. Yang pertama ada Jerry dari Jakarta, terima kasih sudah bergabung di WhatsApp interaktif kami, menanyakan dua saham nih Pak, Hexa dan KKGI. Nah, Hexa hari ini menguat 0,39%, tapi secara bulanan dari chart yang saya pegang ini, mulai dari perdagangan Juni sampai dengan perdagangan hari ini sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan, Pak Rio. Oke, untuk Hexa secara tren dia sangat strong uptrend. Jadi perhatikan di sini ada level support yang sangat kuat untuk Hexa, itu di level 6.200. Jadi selama Hexa masih bertahan di atas level 6.200, saham ini masih cenderung bisa melanjutkan kenaikannya. Tren naik kurang lebih ada di berapa? Perhatikan ada gap yang terbentuk dari sejak September tahun 2022. Jadi bisa dilihat level gap teratas itu ada di level 6.875, itu bisa dan berpotensi menjadi target kenaikan bagi Hexa selama dia bisa bertahan di atas 6.200. Oke. Lalu kalau selanjutnya KKGI, Pak, Resource Alam Indonesia Tbk. Ya, kalau KKGI trennya berbeda dengan Hexa. KKGI lebih ke sideways, saham sideways, di mana level support itu ada di kisaran 460 dan level resisten itu ada di level 490. Jadi untuk level sekarang pada dasarnya kenaikan KKGI udah relatif lebih terbatas. Jadi untuk sell on strength lebih disarankan di KKGI, tapi untuk hold lebih disarankan untuk di Hexa. Baik, selanjutnya menanyakan saham Antam dari Bapak Bob yang berdomisili dari Jakarta ini, Pak. Antam, support dan resistennya masih cukup sulit untuk menembus ke 2.000-an, Pak Rio. Ya, untuk Antam ini masih bergerak alot, di mana level support itu ada di level 1.900, resisten ada di level 2050. Jadi dengan posisi harga sekarang ini posisi nanggung, tidak untuk dibeli sekarang, tapi dibelilah ketika koreksi mendekati level 1900. Jadi sementara trading plan-nya seperti itu. Peluang ke 2000-an masih terbuka cukup lebar tidak, Pak, dari sisi teknikal? Dengan kondisi seperti ini kelihatannya belum terlalu terbuka, Pak. Jadi lebih baik tunggu di bawah 1900. Baik, selanjutnya ada Ibu Liana dari Surabaya. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Menanyakan saham SMDR, Pak Rio, nyangkut di 400-an. Posisi penutupan hari ini di 380. Oke, SMDR trennya sideways alot. Jadi pada dasarnya cermati level support itu. Jadi pergerakannya di level support 350, level resistennya 390. Jadi untuk mencapai level 400 itu masih cukup berat.
Jadi pada dasarnya ada kesempatan harga saham menyentuh 400, pada dasarnya bisa melakukan sell on strike terlebih dahulu karena sahamnya benar-benar sideways. Baik, selanjutnya ada Bapak Joni dari Jakarta menanyakan saham Goto yang comeback kembali di bawah level 112-an, Pak. Bisa cicil buy di harga berapa ini, Pak Rio? Nah, untuk Goto saya tidak sarankan untuk cicil beli karena saham ini masih sideways. Jadi untuk swing trade masih oke, tapi untuk akumulasi cicil beli itu relatif enggak. Untuk swing trading, support ada di level 105, resisten ada di level 120. Itu bisa jadi range. Tapi ini bukan tipe saham yang cocok untuk melakukan cicil beli. Oke, lebih ke arah swing trade ya. Trading Swing cepat trade. saja berarti? Trading cepat, ya. Oke, target tercapai masing-masing investor profit taking begitu? Profit taking. Oke. Yes, betul. Baik, selanjutnya ada Bapak Santoso dari Kediri ini. Sudah tidak lama bergabung, akhirnya bergabung kembali menanya saham Friend, Pak. Sudah ambil posisi di 61. Untuk Friend pada dasarnya saham ini sedang konsolidasi alot juga, jadi cukup banyak saham yang lagi konsolidasi. Support itu ada di level 58, jadi ini posisi harga sudah berada di bawah support, tidak begitu bagus. Resisten ada di level 61, jadi pembelian tersebut ada di level resisten, jadi ini tidak begitu oke. Menurut saya untuk saham Friend lebih untuk cenderung sell on strength di harga modal. Di harga berapa, Pak? Di harga 61. Oke, harga 61. Pas di posisi entry ini Bapak Santoso di 61. Baik, selanjutnya saya akan coba jawab pertanyaan. Tampaknya dengan nama Ibu Herlina ini, tapi tidak menyebutkan lokasi. Bumi bisa cicil buy di harga berapa? Bumi ya, kalau Bumi kita lihat dulu. Bumi untuk cicil buy sekarang udah dalam fase uptrend, tapi masih dalam sideways konsolidasi. Sedang berada dalam area resisten 145. Jadi pada dasarnya kenaikannya relatif mungkin akan tertahan dulu. Untuk melakukan pembelian, tunggu di level 125. Oke, Selain di level tersebut, pada dasarnya posisinya tanggung, Pak. Baik. Selanjutnya ada Bapak Angget dari Bekasi untuk Telkom, Pak. Sambil posisi di 4.000, penutupan hari ini di 3.900. Singkat saja, Pak Rio. Oke, Telkom saat ini berada dalam fase pelan-pelan downtrend, istilahnya seperti itu. Ada resisten di level 3930, ini akan menjadi resisten kuat, jadi sell on strength mendekati 3930 dan hindari dulu hingga ada konfirmasi pembalikan arah. Baik, kemudian ada Gede dari Bali, terima kasih sudah bergabung menanyakan saham SMDM, Suryamas Duta Makmur Tbk, penutupan hari ini 189, nyangkut di level 204, Pak Rio. Oke, jadi untuk SMDM ini fasenya sideways alot, resisten ada di level 220. Jadi pada dasarnya kenaikan hari ini ke 222 itu adalah mencapai resisten terjadi koreksi. Jadi tidak untuk beli di bawah, tidak untuk average down. Ketika kenaikan menjelang resisten 220, mendingan sell on strike aja. Baik, dan terakhir ini saya akan coba bacakan Bapak Wijang yang ada di Riau. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Mau masuk ke saham Sido, Pak Rio, direkomendasikan tidak, Pak? Untuk Sido masih downtrend, sama seperti Telkom. Jadi selama harga saham masih berada di bawah 750, tidak direkomendasikan untuk entry di saham ini. Baik, kenapa patokannya 750, Pak? Ini adalah level support kuat yang sudah ditembus untuk Sido, Pak. Jadi dia harus kembali di atas 750 dulu. Oke, Bapak Wijang di Riau, entry direkomendasikan ketika Sido menembus level 750-an dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan investor, pemirsa, dan juga trader pasar modal Indonesia. Pak Rio, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Sehat selalu, Pak Rio. Sama-sama Pak David, terima kasih. Baik, ada Bapak Rio Rizaldi, founder Galeri Saham, dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung di WhatsApp interaktif kami, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan esok harinya. Dan pemirsa, akhirnya saya David Sanovel dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.